Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan adorang sotapuka parminggota tapahibul marohata lau marsomba tutuhata jolo martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Marende mahita sian buku ede nomor 20 tolu ayat sada dot ayat 2. Jonjong Mahuria. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia na tumopa langit do tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem, jala marolop-olop mida ibana sudehamu, ale akan holong roha di ibana, marlas ni roha situtuma rap dot ibana sudehamu, ale akan namarsak roha mida ibana nasailaon, las dorhaku di akan nama dok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, para si roha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anak munasa sadai, dihokodo ibana humokop hami, mamorsan dosa nami, satu hau na pinarsilangi, say patogu maroha nami, asa unang ganggur nami, maka porsay hasesaan ni dosa nami, asa unang madele hami alani dosa nami, alay asa posi tuturo hanami di asini roham nagodangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Hudul Mahuria. Marede huria hita sian buku ede nomor 614 ayat sada.
batangihon ma patik ni debata di ari mingguon. Ima sian sada Johannes bidusada ayat pitu on ma didok disi. Alai molo taparangehon hatiuron songon ibana na dibagasa na tiur saur dohita sama hita jala dipayas mudan ni Yesus anak nai dohita sian nasa dosa ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon naho bar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bar tu patik mi. Amen.
bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja yang disembah. Maret dehuria hita sian buku ede nomor 120 ayat sada dohot ayat 2. Jonjong Mahuria. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sitopa na sana adong paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan ulah hami marhite sian panglosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami naroai. Nang sian pakateon nami na soture. Ro di panguloyon nami disap-isap ni roha nami. Natamasi tutudo onahuhum hami alani dosa nami i. Alay natar sol-sol bagi do hami nuaeng alani i. Asi maroham di hami ale debata nami. Pardengkan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sama dosa nami salhutna jala suruh maton di parbadia Tuhan nami be. Asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe saat hami Tuhan ngoluan na sora sudah na pinapagabagam di akana morsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Jehovah. Nunga di arsai ho au marhite sian akka dosam. Jala nunga di lojai ho au marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu. Au sadiri manalesei akka panglosim alani hadiriyokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Amen. Maret dehuria ita sian buku ede nomor 710 ayat 2.
mangi maha tani debata naga beturpuk epistel di hari mingguon imana nienet sian sada Samuel biddu 10 mamuka sian ayat sada sarodi ayat 10 tolu tajahama marsika sorin dungi ninna Jahoba matu si Samuel sadia lelengok ko marsak taringot tu si Saul nak polah bolokon asa unang beraja ibana gumom-gom Israel gohi mashanmu dohot miak jalalau ho nang suruhonok kuho tumopot si Isai isi ni Bethlehem ay nunga hupilit dia usada sian akka anakna bahen raja Dungi na si Samuel ma, songo dia malakaku tusi, ay begeon ni si Saul ma baritai, jadi bunuon na maaw. Dungi ni na Jahoba ma, togu-togu ma anak ni Lob busada, jala dohonom mo ma, laho mamele tu Jahoba doaw ubahen naro. ikon pion muhut si Isai tu pamelea ni dungi au pabotohon tuho manang aha si benommu ikon mianmu di au manang ise si donokku tuho Dungi ibayan si Samuel mana nidok ni Jahoba, jala sahat ibana tu Bethlehem. Jadi tarsonggot si tutuma aka si tua ni hutai majupakon ibana, huhut didok, hata hademakon dona hinarohonomu. dungi ninna ibana ma hademak kodo laho mamele tu Jahoba do au ubahe naro manguras maau asaro hamu dongakku tu pameleani dungi diuras ibana masih Isai dot akka anakna los dipio nasida tu pameleani Jadi dung masuk nasida, dibereng ibana masih Eliab, gabenin narohana ma, odo huroha simiahan di jolo ni Jahoba. alai di dok Jahoba matu si Samuel unak ko mamereng turupana manang tutongam ni daging na ay nunga hubolok kon anggo ibana ay dada marguru tu parnidaan ni jolma iyang go jolma rupa do nad ni idana ale anggo Jahoba roha di bagasan do na ni idana Dungi di jauh si Isai masih Abinadab, jala di dokon ibana mamulus sian jolo ni si Samuel. Alai ni na si Samuel ma, ibana pedang na pinilit ni Jahoba. dungi didokon si Isai ma si Samma mamolus alenin na si Samuel musema ibana pelaos naso pinilit ni Jahoba do Jadi songoni di dokon si Isai pitu aka anak nama mulus sian jolo ni si Samuel. Alai ni na si Samuel matu si Isai, dang adong na pinilit ni Jahoba sian na si Daid. dungi romuse hatani si Samuel tu si Isai wala noddo akka anakmu dungi ninna ibana ma tinggal dope ianggo siap pudani jala ida ma marmahan biru-biru do ibana jadi ninna si Samuel matu si Isai suruh ma mangalap ibana ay dang tagamon hudul hita laho mangan da jolo ro ibana tuson Jadi disuruh mana mangalap ibana, alai tarara do dagingna, uli dohot rupana, sorur doro di panailina. Dungi ni na Jahoba ma, hehe maho, miahi ma ibana, ay ima ibana. jadi dibuat si Samuel masahan parmiahanani jala dimiahi ibana di tonga-tonga ni akka hahana dungi songgok maton di ni Jahoba tu si Daud olak nina sadari i doho tu joloon dungi borhat masih Samuel laho mulak turama ima sahatna martua ma akan natumangihon hata ni debata jala na upiopsa amen marede huria hitas yang buku ede nomor 500 Bersuka cita di
110 ayat 3 dohot ayat 4. Ringgas malam membuat berita ni Tuhan doa keluarga di Nahalo asa dapatan dohoti kita sudah naik marade Jonjong Mahuria. Ulang memakan tindakan Kristus na punahitawan asa turun dupi barani mangsung batu rajat taon kita sudah naik marade nang dileleda hapus sama di Tahatidakon maha porsiotai songon nahitinakon ni dongata sa porsian disadok pertibion rap mahita madok au porsian di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotanon au porsian di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadayai iman ang nubuhon ni si Maria nagabe-gabean siat di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumao na bernit di pangumuman ni Silatus na mata terpajal doibana di haw na pinasilang na tuat tuan motor dugitanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik susugo lawan dulu siang di bata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamula suso tanoon manghumi halak na mangulu do mate au porsia di perbadia jalanok sada huria na badia huria hatopan hilang Kristen akan na badia dohot di hasesaan di dosa dohot di hatain na madok mulak mangulu do sogot daging ni halak na mate dohot di hanguluan na soro sudah. Amin. Udul Mahuria. Tuhan Jauh
Tapasaat ma peliata uhut mared dehita sian buku ede nomor 404 ayat 1 dot ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar sebagai dasar khotbah pada ibadah kita hari ini yang diberi nama Minggu Letare, diambil dari Efesus pasal 5 dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 14. Efesus pasal 5 dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 14. Kita ikuti di dalam hati kita
Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Beberapa bulan lalu kita merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Jelas dikatakan kepada kita bahwa Yesus datang ke dunia membawa terang. Dia menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Kegelapan yang dimaksud adalah kejahatan kuasa iblis. Karena manusia sudah dikuasai oleh iblis, sehingga dunia ini disebut penuh dengan kegelapan. Nah, saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, secara duniawi, secara pandangan mata kepala, Efesus itu termasuk kota yang besar, kota yang ramai, atau mungkin kita bisa sebut kota yang tidak pernah tidur. Karena apa? Aktivitasnya 24 jam. Dia di situ terletak. Lampu ada di mana-mana. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa Efesus walau secara pandangan mata dia terang, tetapi sesungguhnya kota Efesus adalah kota yang penuh dengan kegelapan. Namun setelah jemaat di Efesus menerima berita Injil, berita keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka secara perlahan dan pasti jemaat Kristen yang di Efesus telah bergeser dari dunia yang dipenuhi kegelapan kepada terang. Itu sebabnya pada ayat 8 tadi dikatakan, dulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di hadapan Tuhan.
Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu gelap dan terang bukan dari sudut mata manusia, tetapi dari sudut pandang mata Tuhan. Orang yang suka melakukan kejahatan, maka di hadapan Tuhan dia sedang hidup dalam kegelapan. Siapa yang hidup di dalam tuntunan firman Tuhan, maka dia adalah orang yang sedang berada di keterangan atau di sinar cahaya daripada firman Tuhan. Oleh karenanya, khotbah ini sekaligus topik Minggu Letare hari ini mengatakan kepada kita supaya hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya hiduplah sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus, diambil dari kegelapan, diangkat dan dipindahkan kepada terang. Karena terang berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, berbuahkan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang sudah berada dalam terang, maka dia tahu apa yang akan dilakukan. Maka dia tahu di mana ada hambatan. Karena sudah berada dalam terang. Kalau dalam kegelapan, saudaraku, bisa orang nabrak sana, nabrak sini, menjadi kacau. Tapi kalau orang sudah hidup dalam tuntunan terang cahaya Yesus, maka dia sudah tahu jalan mana yang harus dia tuju, jalan mana yang harus dia hindari. Apa yang baik dia tahu untuk dilakukan. Oleh karenanya dikatakan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Anak-anak terang harus berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Anak-anak terang harus menjauhkan langkah kakinya dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh karenanya dikatakan jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kalau kita hidup dalam terang, ibarat akuarium, kita tahu di mana ikan, kita tahu di mana batu karang, kita tahu di mana rerumputan, di mana ada lubang. Kita tahu saudaraku, kalau kita hidup dalam terang, kita tahu mana yang diinginkan oleh Tuhan dan mana yang tidak. Karena semua sudah serba lihat. Sebab saudaraku menyebutkan hal-hal yang tidak baik pun, menyebutkan apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi memalukan. Saudaraku, orang bisa saja berperilaku jahat, dia sembunyikan nih. Menurut dia, tidak ada yang tahu. Tapi kalau dari pandangan mata Tuhan, tidak ada yang bisa disembunyikan. Itulah yang disebut serba ditelanjangi. Artinya mata Tuhan bisa melihat. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu harus menjadi
terang. Segala sesuatu harus menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur. Nabi Yesaya mengatakan, bangkitlah, jadilah terang, karena terangmu sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Bangkitlah dari antara orang mati. Saudaraku, orang yang hidup dalam kegelapan, Rasul Paulus mengisyaratkan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mati. Hiduplah dalam Kristus, karena Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah saudaraku, setiap kita bangun pagi, kita berdoa nih. Atau setidak-tidaknya sebelum kita melakukan aktivitas kita berdoa nih. Tuhan, tuntunlah aku untuk melakukan aktivitasku sepanjang hari ini. Tuhan, bukalah mata imanku untuk melihat terang benderang jalan-Mu, supaya semua yang kujalani, semua yang kulakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Nah saudaraku, ketika setiap pagi kita meminta tuntunan Tuhan agar jalan kita, agar perilaku kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menerangi jalan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau orang disebut anak-anak Tuhan, maka dia harus menjadi terang. Kalau kita melihat ada hal-hal yang tidak baik, itu kegelapan, maka anak-anak Tuhan harus membuat itu menjadi terang benderang. Jangan malah kita tenggelam dan hanyut dimakan kegelapan itu. Sebagai anak-anak Kristus yang sudah diselamatkan, maka tugas kita untuk membawa terang. Supaya dimanapun kita berada, maka situasinya akan menjadi terang. Artinya kehadiran kita dimanapun akan dapat membuat situasi itu menjadi situasi yang disukai oleh Tuhan. Anak-anak terang harus membenci dusta, harus membenci bohong, harus membenci hoaks. Di teknologi yang semakin canggih sekarang, di media sosial ada banyak beredar kabar-kabar bohong dan banyak korban yang tertipu, saudaraku. Kehilangan uangkah dan lain sebagainya. Tentu saudaraku, teknologi yang semakin canggih ini bisa saja membuat kepintaran kita diganggu oleh teknologi yang canggih. Nah, sebagai anak-anak terang, kepintaran kita harus mengendalikan teknologi. Jangan mau kita membawa berita bohong. Anak-anak terang harus membenci kejahatan. Anak-anak terang tak boleh egois. Anak-anak terang harus peduli kepada banyak orang. Anak-anak terang harus mencerminkan kasih, supaya kalau topik minggu ini mengatakan hiduplah sebagai anak-anak terang, tentu yang dimaksud adalah yuk
kita hidup sebagai anak-anak Allah yang sudah dilahirkan kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menerangi dunia ini, yang sudah menghancurkan kuasa iblis ini, dan yang sudah memenangkan perseteruannya terhadap kuasa apapun yang ada di dunia ini. Oleh karenanya, saudaraku, kerajinan orang Kristen ke gereja belum menjamin dia sebagai anak terang. Kerajinan orang Kristen berdoa belum tentu juga membuat dia sebagai anak-anak terang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya dari media sosial, dari banyak berita, ya yang kita sudah lihat sendiri, tak jarang juga koruptor-koruptor justru orang-orang Kristen. Padahal mereka orang berpendidikan, padahal mereka orang yang rajin ke gereja, tapi masih koruptor, mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, itu mencuri. Itu jelas bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Yesus Kristus. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yuk hiduplah kita sebagai anak-anak terang. Yuk hiduplah kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yuk kita keluar dari kegelapan. Saudaraku, banyak orang mengatakan mencuri kalau enggak ketahuan enggak apa-apa. Berbohong kalau enggak ketahuan enggak apa-apa. Berbuat jahat kalau enggak ketahuan enggak apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan bangga kalau kejahatanmu dapat engkau sembunyikan dari mata temanmu, dari mata sahabatmu, dari mata suamimu, dari mata istrimu, dari mata anak-anakmu. Kau boleh kelihatan bahagia di situ, tapi ingatlah bahwa kehancuran sudah menjadi milikmu karena mata Tuhan tidak dapat untuk ditutupi oleh apapun, karena pandangan Tuhan itu melihat kita, saudaraku, semua serba terlihat, saudaraku. Oleh karenanya ayo lewat nats ini mengatakan, tinggalkanlah segala perbuatan jahatmu. Keluar dah dari ruang kegelapan. Yuk bertobatlah. Mari kita hidup sebagai anak-anak Yesus Kristus yang sudah membawa terang, yang sudah diterangi dan menjadi terang. Oleh karena yuk bangunlah, bangkitlah, bergeraklah, tinggalkan segala bentuk-bentuk kejahatan, segala bentuk-bentuk yang tidak baik, segala sesuatu yang membuat kita masih disebut sebagai anak-anak kegelapan, anak-anak setan, anak-anak hantu. Yuk kita beralih menjadi anak-anak Yesus yang suka melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Coba bayangkan kalau setiap hari kita melakukan hal-hal yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Apa Tuhan Yesus tak memberkatimu? Apa Tuhan Yesus tak memberkatiku? Apa Tuhan Yesus tak memberkati kita? Seorang anak aja mengambil hati papa dan mamanya. Dia tahu apa yang diinginkan oleh papa dan mamanya. Dia lakukan itu karena dia yakin suatu ketika dia meminta kepada papa dan mamanya, pasti yes, papa dan mama akan memberi. Karena dia sudah melakukan apa yang diinginkan oleh orang tuanya.
Demikianlah kita saudaraku, kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, kita berperilaku seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Apa Tuhan Yesus tidak sedang merencanakan untuk memberikan apa yang kita minta, sepanjang yang kita minta adalah sesuatu hal yang indah. Tidak hanya menyukakan kita, tetapi juga menyukakan orang lain. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau mengatakan agar kami bangkit, agar kami bangun, meninggalkan kegelapan, menuju terang yang dari Tuhan. Segala kejahatan-kejahatan yang kami lakukan, sesungguhnya itu telah membuat kami masuk ke dalam perangkap kegelapan. Engkau meminta kami lewat firman-Mu, lewat kesaksian Rasul Paulus yang memintakan kami supaya kami hidup sebagai anak-anak terang, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya dengan demikian Tuhan, maka berkat-berkat-Mu akan mengalir kepada kami. Berkati Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Pakai kami semua Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang hidup dalam terang, yang senantiasa suka memberitakan firman-Mu, yang senantiasa suka berjalan dalam jalan terang-Mu. Tuhan, berkatilah semua misionaris yang ada di dunia. Kuatkan mereka Tuhan untuk menjadi terang atas tempat-tempat yang penuh dengan kegelapan. Supaya dengan demikian Tuhan, maka dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, terang benderang itu akan senantiasa bercahaya. Karena kuasa-Mu benar-benar berkuasa atas dunia ini. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari mahita sian buku nomor 720 ayat sada dohot ayat tolu laus tapapunguma peliata. Dong mahita. Tuhan huruf lima usai jaga rohani asa masih nondang aku konai tiru Tatangnya koma peliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasat hami ma siyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho
Say jalo may gabi uap na usos di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasayang hami pilianon. Pati bulkon harajaw mo di tonga ni huriam dohot portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite toldim. Asalam hutada hami. Godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami. Madok mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di banua gijang, say pinarbadia maguar mo, say Roma harajaw mo, say South malo mo ni Roham, di banua tungaon songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion, hanguluan siya pari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan, namar dosa tu hami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mamu di bagasan dame, jalo ma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di soldakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasor kon madamena tu todim. Amin. Puji Tuhan karena Yayasan Badan Kerjasama Marturia tetap dipakai Tuhan untuk melaksanakan ibadah online dan kita telah mengikutinya dengan baik. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.